wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sholat yang merupakan satu hal yang wajib dilakukan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sholat ini merupakan imaduddin, tiangnya agama. Ya, barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan daripada agama. Dan sholat ini juga merupakan amalan yang pertama kali nanti yaumil qiyamah yang akan dihitung atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lain pun ikut baik. Dan kalau sholatnya buruk, maka amalan-amalan yang lain pun ikut buruk. Karena sholat ini sebagai barometer dari keadaan kita di dunia. Seorang yang disiplin di dalam sholatnya 5 waktu tentunya berjamaah, maka orang tersebut sudah dipastikan hidupnya adalah orang yang selalu disiplin di dalam waktunya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sholat. Sholat itu secara bahasa, ya, kalau kita artikan adalah doa, makna berdoa. Berarti seorang yang sedang mengerjakan sholat, dia sedang berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kesempatan yang paling utama di dalam kita mencurahkan segala isi hati kita, melontarkan segala kebutuhan-kebutuhan kita, hajat kita, permohonan kita, yaitu pada waktu kita sedang sholat. Manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita lalai di dalam sholat kita, ya, karena merupakan orang-orang yang Allah ancam dalam neraka, wailul lil musallin, maka celakalah atau neraka wailah bagi orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Jadi sholat itu secara bahasanya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 waktu yang Allah berikan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita bermunajat, memohon kepada Allah selama kita beraktivitas 24 jam. Nah, minimal 5 waktu ini kita sisihkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara syariat itu sendiri, ya, sholat ini memiliki beberapa pengertian. Di antaranya adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, bisyara'ita mahsusatin, yaitu ucapan-ucapan dari bacaan-bacaan sholat, wa af'alun, dan gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat dari berdiri, rukuk, sujud, yang diawali dengan takbiratul ihram, ya, kemudian diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang khusus. Itulah pengertian daripada sholat secara syar'i. Maka di dalam sholat ada yang namanya rukun fi'li atau rukun gerakan di dalam sholat, dan juga rukun qauli atau rukun yang berupa ucapan di dalam sholat, dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam sholat. Nah, sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan 24 jam atau 1 hari 1 malam ini adalah ada 5 sholat, ya, 5 waktu: zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Dan kelima-limanya ini wajib kita lakukan fi awqatihi, di dalam waktunya, tidak boleh terlewat di luar waktu. Maka orang yang terlewat di luar waktunya, dia berdosa, dan dia pun wajib untuk mengganti dan mengqadha daripada sholat itu. Maka perhatikan oleh kalian tentang sholat kalian, agar sholat kalian betul-betul tanha anil fahsya wal munkar, mencegah pelaku sholat dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan melakukan perbuatan-perbuatan munkar. Istilah kata sholat ini sebagai perisai, junnatun, benteng bagi kita dari melakukannya kita pada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai.
Kemudian di dalam sholat ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Walaupun syarat ini bukan termasuk juz'un minas sholat, bukan termasuk bagian daripada sholat, tetapi tanpa syarat dipenuhi secara otomatis sholatnya tidak sah, ya. Maka syarat ini betul-betul harus kita penuhi, walaupun dia bukan bagian daripada juz'un minas sholat, bagian daripada rangkaian-rangkaian sholat. Dia ada di luar sholat, tetapi kalau dia tidak sempurna, sholatnya tidak akan sah, ya. Syarat-syarat daripada wajibnya sholat itu ada 3. Seseorang ketika telah memenuhi 3 syarat ini, maka orang tersebut wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama adalah al-Islam, yaitu orang yang muslim, ya, baik muslim karena keturunan dari orang tuanya, atau muslim dia baru masuk Islam. Kalau dia sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan dirinya adalah orang muslim dan dia sudah dewasa, wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat. Maka tidak wajib hukumnya bagi non muslim yang asli, yaitu orang-orang yang bukan Islam, dan juga tidak wajib baginya, yaitu orang-orang non muslim, untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama dalam keadaan non-muslim ketika orang tersebut masuk ke dalam agama Islam, ya. Jadi tidak wajib hukumnya mengqadha, mengganti sholat yang ditinggalkan selama dalam kekafirannya, ke non-muslimannya ketika dia telah masuk Islam. Berbeda dengan orang yang murtad. Siapa orang yang murtad? Orang murtad itu adalah orang yang tadinya dia memeluk agama Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam memeluk agama lain, setelah itu kembali lagi ke agama Islam. Nah, maka orang seperti ini, orang yang murtad, hukumnya wajib bagi dia untuk mengganti atau mengqadha sholat yang ditinggalkannya selama dalam kemurtadannya. Contoh, seseorang keluar dari agama Islam, tadinya dia muslim, kemudian keluar dari agama Islam ketika umur 20 tahun, ya. Kemudian selama 5 tahun dia berada di luar Islam, kemudian setelah usia 25 tahun ternyata dia kembali lagi ke agama Islam. Maka dari umur 20 sampai ke 5 tahun, sholat-sholat yang dia tinggalkan ini hukumnya wajib bagi dia untuk diqadha atau diganti. Yang kedua daripada syarat wajib seorang untuk melakukan sholat adalah al-bulugh, yaitu orang yang sudah dewasa. Orang yang dewasa bagi laki-laki ini ditandai dengan 2 tanda. Yang pertama, ya, dia sudah berusia 15 tahun ke atas. Seorang laki-laki yang sudah berusia 15 tahun wajib bagi dia menjalankan sholat 5 waktu dan perintah-perintah agama lainnya. Dan yang kedua, ditandai telah keluarnya cairan, yaitu keluar mani, ya, baik dengan jalan mimpi atau jalan yang lainnya. Selama dia sudah mengeluarkan cairannya walaupun belum berusia 15 tahun, maka orang tersebut sudah dikatakan baligh. Bagi perempuan, tanda-tanda dia dewasa yang pertama sudah ditandai dengan usia 15 tahun, sama seperti kaum laki-laki. Kalau dia sudah berusia 15 tahun, maka dia sudah dikatakan dewasa. Atau sama ditandai dengan sudah keluarnya mimpi basah. Dan yang ketiga, sudah keluarnya darah haid, ya, yang keluar itu pada usia 9 tahun, ya. Ketika seorang perempuan berusia 9 tahun ke atas mengeluarkan darah, ya, dari rahimnya, maka darah tersebut adalah darah haid. Maka setelah dia suci, selesai dari haidnya, wajib untuk mandi besar, ya, karena untuk menghilangkan hadas besarnya, yaitu berupa hadas haid. Setelah itu bagi dia wajib menjalankan sholat 5 waktu dan perintah-perintah agama lainnya, karena orang tersebut sudah dikatakan dewasa. Kemudian yang ketiga daripada syarat seseorang wajib menjalankan sholat adalah al-aqlu, yaitu orang yang berakal. Selama akal masih ada di tubuh kita, masih ada di diri kita, maka orang tersebut hukumnya wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu walaupun dia dalam keadaan sakit, tidak
tidak mampu sholat sambil berdiri, maka boleh sholat dengan sambil duduk. Tidak mampu sholat sambil duduk, boleh baginya sholat sambil tiduran. Tidak mampu sholat sambil tiduran, boleh bagi dia sholat dengan isyarat menggunakan matanya. Tidak mampu juga sholat menggunakan isyarat dengan matanya, maka sholatlah di dalam hatinya dengan bacaan-bacaan sholat, rukun-rukun sholat yang ada. Kalau itu pun tidak mampu, maka orang tersebut sudah dikatakan meninggal, maka orang tersebut hukumnya wajib untuk disolati. Nah, dari syarat-syarat ini yang kita pahami ya, pentingnya jangan sampai ditinggalkan sholat ini. Kita harus pelajari dari syaratnya, nanti kita beralih ke rukun-rukunnya, sehingga sholat kita benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, agar ibadah kita betul-betul diterima. Karena ibadah tanpa didasari keilmuan, pengetahuan, maka ibadah tersebut ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih, demikian ya anak-anak. Untuk adik-adik sekalian, belajar sholat di rumah, praktekkan sholat Anda 5 waktu ya, kemudian kirim fotonya ke Bapak ya dari apa yang kalian praktekkan dengan gerakan-gerakan sholatnya. Bapak ingin lihat apakah telah sesuai di gerakan sholat Anda dan juga bacaan-bacaannya. Praktek sholat saja ya, bukan sholat benaran. Jadi divideokan, direkam, di suaranya dikeraskan ya, 1 rakaat saja, langsung tahiyat akhir Bapak ingin dengar daripada bacaan sholat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.